Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Ramadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Majestakti. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah etika bisnis. Pokok pembahasan pada video ini yang pertama ada etika bisnis, yang kedua ada teori etika bisnis, yang ketiga ada moralitas dan etika bisnis, yang keempat ada pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, yang kelima ada etika bisnis dan konsep good corporate, yang keenam ada etika bisnis dan konsep CSR atau corporate social responsibility. Yang pertama, etika bisnis. Definisi etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup ilmu etika bisnis. Yang pertama ada tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. Yang kedua, kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Yang ketiga, ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam etika bisnis. Yang keempat, peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang diterapkan oleh lembaga terkait. Teori etika bisnis. Teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Teori deontologis. Menurut etika deontologis, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori etika teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani. Telos artinya tujuan. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan itu dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkan baik dan berguna. Teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegangan pada hierarki hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang, yaitu haknya, ditanggapi dengan serius. Teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois, fokus pada diri manusia individu, mengabaikan interaksi dari pihak luar sistem, dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriteria sendiri. Etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Ada 4 persamaan fundamental filsafat ketika etika semua agama, yaitu moralitas dan etika bisnis. Dalam konsep moralitas dijelaskan secara umum bahwa seseorang dalam menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan menghindari setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip moralitas pada diri sendiri. Memang setiap orang memiliki sisi moralitasnya masing-masing.
Namun moralitas tersebut akan memudar dengan sendirinya di saat seseorang lebih tergoda untuk melakukan imoralitas atau tidak bermoral. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat adalah kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal biasa untuk didiskusikan, karena harus diakui jika moral dan etika telah bergeser dari koridornya, maka kondisi dan struktur masyarakatnya juga kehilangan arah, ngambang bagaikan pohon yang telah tercabut dari akarnya. Suatu masyarakat yang bermoralitas dan beretika tinggi akan mendukung pembentukan national building yang diharapkan. Pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga pada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, menetapkan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang berlaku pada umumnya. Etika bisnis dan konsep Good Corporate Governance. Definisi Good Corporate Governance. Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Good Corporate Governance adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Pasar modal berkeinginan untuk mewujudkan terbentuknya pasar modal yang memiliki reputasi tinggi agar dinikmati oleh para investor, baik investor domestik maupun luar negeri, sehingga setiap perusahaan yang berkeinginan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal diharuskan mematuhi aturan-aturan yang ketat, termasuk memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara maksimal. Ada beberapa alasan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan menerima konsep Good Corporate Governance untuk diterapkan, yaitu memenuhi ketentuan pemerintah lainnya, membentuk direksi, fungsi direksi, pengawasan manajemen, penilaian kinerja manajemen, umpan balik pemegang saham. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia untuk selanjutnya disebut acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka yang pertama, mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan. Yang kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan. Yang ketiga, mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi. Yang keempat, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Yang keenam, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional. Permasalahan yang timbul dalam penerapan Good Corporate Governance. Ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam Good Corporate Governance GCG, yaitu yang pertama, pemahaman tentang konsep Good Corporate Governance GCG pada beberapa manajer di Indonesia masih kurang. Yang kedua, sebagian pihak menanggapi
Konsep good corporate governance dianggap sebagai penghambat berbagai keputusan perusahaan. Yang ketiga, aparat penegak hukum harus dibekali konsep pemahaman good corporate governance secara luas. Etika bisnis dan konsep CSR atau Corporate Social Responsibility. Definisi Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi profesional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang keenam, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kesepuluh adalah peluang mendapatkan penghargaan. Ini lebih jauh sebagaimana dikatakan oleh Carrel and Sergar. Investor juga ingin investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik di mata masyarakat umum. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan program-program CSR, diharapkan berkelanjutan sehingga perusahaan akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi dari suatu amal. Secara lebih teoritis dan sistematis, konsep piramida tanggung jawab sosial perusahaan yang dikembangkan Akraf B. Carrel memberikan justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Yang pertama, tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah make a profit. Yang kedua, tanggung jawab legal. Kata kuncinya obey the law. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mewajibkan praktik bisnis yang baik dan benar, adil, dan fair. Yang keempat, tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperlaba, taat hukuman, dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Indikator keberhasilan Corporate Social Responsibility (CSR) dan model penerapannya di Indonesia. Untuk melihat dan mengukur keberhasilan penerapan CSR pada suatu perusahaan, ada beberapa indikator yang dapat kita jadikan acuan. Menurut Dodi Prayogo, ada 5 indikator keberhasilan CSR yang dapat dilihat, yaitu secara umum, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya, yaitu turut menegakkan social justice, sustainability, dan equity. Yang kedua, secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dan dari tinggi rendahnya legitimasi sosial, kooperasi di hadapan stakeholder sosial. Yang ketiga, secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image. Yang keempat, secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknis lapangan. Begitu dulu video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.